Kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Penolongku yang Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang Shalom adik-adik, apa kabar kalian semua? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat ya. Kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan sudah memberikan badan yang sehat kepada kami sehingga kami boleh beribadah walaupun kami masih beribadah online. Kami mau serahkan Tuhan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau belajar tentang firman-Mu, kami mau duduk tenang untuk mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, berikan bahasa yang sederhana, bahasa yang mudah dimengerti oleh kami semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus semua yang percaya katakan amin. Kita mau belajar pada pagi hari ini tentang mengelola berkat Tuhan ya. Judulnya adalah mengelola berkat Tuhan, diambil di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. Kita mau baca ya. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka.
Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Sesegera pergilah hamba yang menerima talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan kepada mereka. Hamba yang menerima talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikannya kepadamu tanggung jawab perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ayat 22. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatan itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah, seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalianku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberikan, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna ini ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, perumpamaan pada pagi hari ini diumpamakan akan kedatangan Tuhan Yesus yang tidak akan pernah lama lagi, ya. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan di mana ada seorang tuan memberikan kepada 3 hambanya 5, 2, dan 1 talenta, ya. 5, 2, 1. Yang dikasih 5 talenta itu kemudian dia pergi. Dia mengembangkan apa yang dia dikasih 5 talenta itu dan menjadi 10. Ya, dikasih 5, kemudian dia pergi dan berangkat. Dia nggak malas tapi dia bekerja keras. Akhirnya yang 5 talenta ini menjadi 10. Kemudian yang dikasih 2, dia juga pergi, dia berangkat, dia bekerja. 2 talenta ini menjadi 4. Yang 1 talenta karena ketakutan, dia tanam, dia kubur. Akhirnya setelah tuannya pergi, yang dapat 1 talenta itu dia nggak mendapatkan laba. Nah, dari perumpamaan seperti ini, ya, tuan ini tadi adalah kita misalkan adalah Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus memberikan kepada kita talenta, setiap anak-anaknya itu masing-masing berbeda. Ada yang pintar main tamborin, ada yang pintar main gitar, ada yang pintar main bercerita, ataupun yang lainnya. Tuhan memberikan kepada talenta itu tahu masing-masing apa yang kamu sanggup. Ya. Jadi masing-masing diberi tanggung jawab sesuai dengan kesanggupannya, seperti ayat 15 tadi. Tuhan tidak akan pernah memberikan kita itu di luar batas kemampuan kita. Tuhan tahu misalnya ini si A dengan berat badan 30, Tuhan tidak akan memberikan
beban berat itu 60, dia nggak akan kuat. Tuhan tahu, oh iya si A ini akan aku beri berat 10, pasti dia mampu. Tuhan tahu kemampuan kita. Jadi setiap talenta yang diberikan Tuhan itu masing-masing diberi tanggung jawab sesuai dengan kesanggupannya. Tuhan tahu kalau kita sanggup, asal kita nggak malas. Kalau kita sudah diberikan talenta, Tuhan pinter main tamborin, pinter main musik, pinter nyanyi, kalau kita tidak mempergunakan sama sekali, Tuhan akan ambil semuanya. Ya, jadi apa yang kita punya itu adalah semua milik Tuhan. Apa yang Tuhan titipkan itu semua adalah milik Tuhan. Kita pintar, kita cantik, kita ganteng, kita punya mamah, kita kaya, kita miskin, apapun yang Tuhan titipkan itu adalah semua milik Tuhan. Kalau kita diberi titipan sama Tuhan tapi tidak mau mempergunakan apa yang dititipkan Tuhan itu dengan maksimal, Tuhan akan mengambil semuanya. Jadi apa yang Tuhan titipkan, marilah kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau kamu pinter main musik, ayo kita main musik di gereja. Kalau kamu pinter main tamborin, ayo main tamborin. Pinter nyanyi, ayo menjadi singer atau WL. Itu yang Tuhan inginkan. Jadi jangan malas, aduh aku malas kak, aku malas latihan, aku banyak kegiatan, aku sibuk kak. Jangan seperti itu. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, ayo kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, kita ulangi lagi ayat yang 15 ya. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi kalian jangan sampai iri hati, kak kok dia pinter nyanyi ya, kak kok dia pinter musik ya, kak kok dia pinter sekolahnya sehingga dia mau jadi juara dan memperoleh sekolah yang bagus. Jangan iri dengan seperti itu. Tuhan memberikan talenta kepada kita, tahu kesanggupan kita itu seperti apa. Jadi apa yang Tuhan sudah berikan itu, mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Tuhan itu tidak akan pernah pilih kasih. Mengapa dia begitu? Kok saya seperti ini? Mengapa orang sana berlebihan sementara saya berkekurangan? Namun hal yang harus kita pahami bahwa Tuhan tidak akan pernah memberikan kepada kita sesuatu yang tidak dapat kita pikul. Tuhan tahu kemampuan kita masing-masing, ya. Jadi dia tahu seberapa berat beban yang harus kita pikul, ya. Tuhan menitipkan hartanya kepada kita bukan hanya untuk dipendam untuk diri sendiri. Karena itu pada dasarnya bukan milik kita, itu adalah milik Tuhan. Maka akan tiba saatnya kita mempertanggungjawabkan semua yang sudah dititipkan Tuhan kepada kita. Maka akan tiba saatnya kita mempertanggungjawabkan itu semua. Apakah kita bisa memperlakukan harta itu menjadi berguna bagi Tuhan? Nah, melalui firman Tuhan pagi ini kita diingatkan. Apa yang Tuhan titipkan kepada kita, ayo kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Apa yang kamu punya, talenta kamu, pergunakan untuk Tuhan. Semua adalah milik Tuhan, ya. Segala pemberian Tuhan pada kita harus berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Jika kita setia dalam perkara yang kecil, maka kita juga akan setia dalam perkara yang besar. Jika kita setia kepada Tuhan di dalam dunia ini, maka Tuhan juga akan mempercayakan kehidupan kita yang kekal nanti kepada Tuhan, ya. Jadi ayo kita pergunakan talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dari hal yang sekecil-kecilnya kita harus setia, maka Tuhan akan memberikan talenta-talenta yang lebih besar lagi. Kalau kita dikasih talenta Tuhan hanya 1, jangan minder. Kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kita bekerja keras, jangan malas. Pasti Tuhan akan memberikan talenta yang lebih lagi. Tapi kalau kita diberikan Tuhan talenta yang banyak tapi kita malas, Tuhan tidak akan memberikan yang lebih lagi. Tapi kalau kita diberi 1, kita dengan sungguh-sungguh, kita nggak malas, kita mau bekerja keras, pasti Tuhan akan tambahkan.
setialah dalam perkara yang kecil, ya. Maka Tuhan akan memberikan perkara yang besar itu kepada kita. Jangan sombong dengan talenta yang kamu miliki. Tuhan gak suka sombong, ya. Jangan sombong, tapi semua adalah milik Tuhan. Jadi pergunakan semua talenta yang Tuhan berikan itu kepada Tuhan. Ingat, jangan malas. Kita harus membagikan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita harus mengelola berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Ingat, Tuhan akan memberikan kesanggupan talenta yang kita diberikan oleh Tuhan, ya. Jadi ingat, apa yang Tuhan berikan kita harus mempergunakan dengan sebaik-baiknya, ya. Amin. Firman Tuhan sampai di sini, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami, talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kami mau Tuhan mempergunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau Tuhan memberikan satu talenta, kami mau Tuhan bekerja keras. Kami mau Tuhan mempergunakan apa yang Tuhan sudah berikan dengan sungguh-sungguh. Kami percaya kalau kami setia dalam perkara yang besar, Tuhan akan tambahkan kepada kami, Tuhan, talenta-talenta yang lebih dan lebih lagi, Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih untuk setiap talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami mau bekerja keras. Kami mau, Tuhan, apa yang Tuhan titipkan kepada kami pergunakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan. Kau berkati setiap anak-anak kami, Tuhan. Kau berkati sekolahnya, Kau berkati keluarganya, Kau berkati orang tuanya, Kau berkati pekerjaannya, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, jauhkan dan halaukan dari mara bahaya apapun, sakit penyakit apapun, virus apapun. Tuhan, bentengi mereka dengan berlapis-lapis. Tuhan, berkati dia, Tuhan, tambahkan hikmat daripada surgawi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.